Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bunda-bunda solehah jamaah pengajian Al-Hijrah Masjid Syuhada rahimakumullah, bil khusus segenap pengurus dan teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan, saudara-saudara, saudari-saudari yang kami cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi yang indah di Masjid Syuhada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah akan mendapatkan umrah tawilan, umur yang panjang. Allahumma amin. Karena kita sudah bersilaturahmi dan fa insyaallah diberikan rizqan halalan thayyiban wasi'an. Allahumma amin. Rezeki yang halal, yang luas dan yang barokah. Allahumma amin. Dengan bersilaturahmi pada pagi hari ini, harapan kita apa yang kita lakukan di pagi yang indah ini, mengawali pagi yang indah ini, nanti sampai sore kita akan termasuk orang-orang yang dilindungi dan direksa oleh Allah minal ma'as, dari perbuatan-perbuatan dosa. Allahumma amin. Pagi yang indah kita syukuri, alhamdulillah. Kemudian sholawat dan salam semoga terhaturkan, tersanjungkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, sampai kepada seluruh pengikutnya, termasuk kita yang hadir di hadal majlis. Semoga kita termasuk hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya fitin fitunya ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bunda-bunda solihah rahimakumullah, sudah berapa amin yang kita amini? Atau sudah berapa doa yang kita amini? Dari saya matur di awal tadi, ya sudah banyak. Maka dari itu, kalau kita tidak mengamini, termasuk orang yang eman. Karena majelis pagi hari ini yang hadir bukan hanya kita sebagai manusia, tapi minal jinnati wan nas wa jami'il malaikah, dari golongan manusia, golongan jin dan para malaikat. Dari amin kita ini nanti dibarengi dengan aminnya beribu-ribu malaikat. Bunda sekalian yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati kita yang insya Allah semuanya ikhlas, hari ini kita akan bersama-sama memuliakan kalimat Allah. Tadi lantunan ayat-ayat Al-Quran sudah menggema di sana sudah kelihatan, terdengar luar biasa, subhanallah. Maka dari itu, eman-eman kalau majelis ini tidak mampu merubah kita minaz zulumat ila nur, dari hal yang tidak baik menjadi yang lebih baik, minas syakki ilal yakin, dari keraguan-keraguan kita dalam beragama menjadi lebih yakin bahwa hanya agama Islam, hanya beribadah kepada Allah, dan takwa itu yang menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bunda-bunda sekalian, pagi hari ini masih bulan Syawal, bahkan di awal Syawal. Maka dari itu tentunya pada pagi hari ini saya juga menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Banyak khilaf saya selama di Majelis Al-Hijrah, mohon dimaafkan. Demikian juga bunda-bunda sekalian, jika ada yang batin saya ataupun apa itu, saya juga sudah bareng-bareng memberikan maaf. Kenapa ini saya tekan di depan bunda?
karena kalau masih ada dosa di antara kita, mau matur yang lebih banyak itu enggak nyaman. Begitu nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Bunda sekalian, ayat ini sangat masyhur, terkenal, bahkan di antara bunda pasti saya yakin sudah hafal. Namun bunda, ketika kita sudah mengerti, paham, artinya tahu, tapi ternyata yang sangat sulit adalah untuk menerapkan. Betul apa betul? Untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul apa betul? Ternyata saya ini juga masih tetap belajar terus. Padahal potongan-potongan ayat itu yang penting-penting yang biasa kita baca, yang kita sudah hafal, itu kadang-kadang sangat berarti, tetapi kadang untuk mengamalkan masih perlu adanya perjuangan. Tidak sulit, tapi perlu apa bunda? Perjuangan. Untuk menjadi orang baik pasti semua bisa. Tapi perlu perjuangan. Karena untuk menjadi lebih baik, tentunya kalau kita tidak berjuang, tidak akan pernah bisa. Untuk menjadi sukses, kalau kita tidak berjuang, tidak akan pernah bisa. Kesuksesan kita tidak melulu di dunia. Ketika kita sudah mampu hidup sukses di dunia, harus ada yang kita capai, yaitu harus sukses di akhirat. Maka dari itu bunda-bunda sekalian, pada pagi hari ini tema kita sangat sederhana, betul ibu? Tema kita itu sangat sederhana. Maka sejak bulan Sya'ban sampai Syawal ini bunda, materi saya itu masih berlingkup menjadi bagaimana cara kita menjadi orang yang lebih baik. Karena baik di mata manusia belum tentu baik di mata Allah. Betul nggak kira-kira? Sebaliknya, baik di mata Allah itu belum tentu bisa tersukseskan ketika kita belum baik dengan sesama manusia. Bunda sekalian, sekali lagi, baik dengan sesama manusia belum tentu baik di mata Allah. Baik di mata Allah perlu berjuang untuk menjadi baik di mata manusia terlebih dahulu. Karena kalau kita belum mampu baik dengan sesama haful Adam, maka Allah pun belum akan menentukan atau memasukkan kita menjadi golongan-golongan orang yang muhsinin atau baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu bunda sekalian, ayat yang kita baca tadi adalah potongan surat Al-Imran atau ayat Al-Imran. Surat Al-Imran 133 sampai 1 berapa ibu? 134 atau 134, yaitu 135 nanti belum dibaca. Maka dari itu bunda, bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat itu Allah memberikan perintah bunda, cepatlah kalian mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal Allah itu tidak akan memberi ampunan bunda sebelum kita mendapatkan ampunan dari sesama hakul Adam. Maka ketika ada yang bertanya, Bun, apakah betul yang namanya halal bihalal itu sangat penting? Sangat penting. Maaf-maafan itu sangat penting, sangat penting. Sebab apa bunda? Ketika Allah itu punya sifat Ghafurur Rahim, betul ibu? Allah punya sifat Ghafurur Rahim. Tapi manusia tidak mempunyai sifat Ghafurur Rahim. Bahkan sifat manusia itu kadang-kadang, tapi bukan kita yang hadir. Kadang ada punya sifat yang bareng-bareng. Al-lamisun. Monggo sareng-sareng ibu. What itu? Apa itu kira-kira ibu? Al
alias lamis. Lo kaget toh? Mung dikai isun kuwi dadi bingung. Lamis itu apa yang di bibir tidak mesti sama dengan yang di hati. Di depan apa, di belakang apa. Maka dari itu bunda sekalian, bulan Syawal adalah bulan untuk meningkatkan semua yang ada di dalam kebaikan kita, baik ketakwaan kepada Allah maupun dengan sesama hakul adam. Kalau kepada Allah, saya yakin bunda yang hadir ini sholatnya sudah 5 waktu, Allahumma. Tahajudnya sudah istiqomah, Allahumma. Puasa sunnahnya sudah istiqomah, Allahumma. Berdermanya, bersedekahnya sudah istiqomah, Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu mari kita tegaskan kembali dari ayat ini bunda, bahwa orang yang dimaksud dengan Allah untuk cepat-cepat mendapatkan ampunan, ini Allah akan mengampuni dosa kita jika kita sudah tidak ada hubungan atau urusan dengan sesama hakul adam, manusia. Hakul adam itu manusia, bukan orang Islam saja, bukan orang mukmin saja, tapi seluruh makhluk Allah yang bernama manusia. Tidak membedakan itu siapa. Jadi jangan menyepelekan ketika kita menyakiti orang yang bukan seiman atau bukan segolongan, menyakiti yang organisasinya beda, yang barangkali nama jamaahnya berbeda. Sini Al-Hijrah, sana Al-Muttaqin, sana Al-Muhsin misalnya gitu. Kok saling bersaingan, senek-senekan, api-apian. Yang sini pakai tas kresek, yang sana pakai tas anyaman. Itu Bu, sekarang lagi ngetren tas anyaman plastik itu loh Bu. Yang dulu biasanya simba-simba itu tuh beli sayur di pasar, sekarang jadi ngetren. Saya itu banyak sekali, ada kuning, ada oranye, ada pink, ada putih, ada biru. Kok saya mau pakai, kok saya ini ya udah nganggur, ternyata di sini nggak ada yang pakai. Untung nggak jadi tak pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dimaksud untuk cepat-cepat berminta atau mendapatkan ampunan Allah adalah ampunan dengan sesama hakul adam, maka insya Allah Allah akan segera memberikan ampunan. Allahumma amin. Yang ketika kita sudah saling memaafkan, saling halal-halalan, saling ikhlas mengikhlaskan, maka Allah memberikan apa Bu? Akan ditempatkan di surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, yang nikmatnya belum pernah kita lihat di dunia, yang indahnya belum pernah kita lihat di dunia. Anten sing omahe dikai ngisor dikai kali, sekarang ada itu ceplok-ceplok emas, lampu-lampu saat ini. Itu belum sekecil, belum seapanya dengan surga. Manusia lagi bisa membayangkan, karena saya yakin seluruh di antara orang-orang atau hamba Allah ini belum pernah ada yang masuk surga. Pengen masuk surga belum Ibu? Kalau pengen berarti syaratnya apa Bu? Nah, maka dari itu saya yakin belum pernah, sehingga kalau menceritakan itu baru cerita, belum bisa ada yang memastikan seperti apa. Jadi gambaran imajinasi manusia menggambarkan surga itu belum eplek-epleknya. Paham Ibu eplek-eplek itu apa? Belum urung apa-apa nih seperti itu Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat selanjutnya Bunda, uiddat lil muttaqin, surga yang mengalir, yang indah, yang untuk orang-orang yang takwa. Maka ayat Al-Imran 133 ini ada hubungannya dengan kemarin yang ayat yang masyhur di bulan suci Ramadan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Diperuntukkan untuk orang yang bertakwa, dan Ramadan kemarin kita sudah digodok atau kita sudah ditatar, kita sudah menjadi kepompong Bunda sekalian. Artinya apa? Kita menuju takwa. Sekarang kita gadokkan, kita satukan antara Ramadan yang kita akan menjadi orang-orang yang takwa dengan
janji Allah bagi orang-orang yang takwa, yaitu uiddat lil muttaqin, surga yang nikmatnya luar biasa. Bunda sekalian, kemudian dalam ayatnya lagi, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat inilah Bunda sekalian yang akan kita kaji bersama. Maka orang yang baik di mata Allah itu orang yang punya empati, Bunda, duwe ngrasake, bisa memanusiakan manusia, bahwa kita itu sama-sama hamba Allah. Jadi ketika kita berderma, bersedekah, santunan atau apa namanya nggih, pokoknya kalau kita pas bersedekah menghadirkan para yatim piatu, fakir miskin, fuqara dan lain sebagainya, itu tidak hanya barangnya Bunda, tapi perasaan hati kita yang paling dalam ini dulu. Ada perasaan sama-sama merasakan. Ini Bunda, yang penting ini bukan sekedar barangnya ini enggak, tapi ini ada perasaan, kita punya empati. Maka dari yunfikuna bis-sarra wad-dharra, dalam kondisi kita sempit saja masih bisa memperhatikan orang lain, apalagi dalam kondisi lapang. Tapi bukan sekedar hartanya Bunda yang dinilai oleh Allah, tapi ini yang ada di dalam hati ini Bunda. Maka sedekah itu kecil sedikit ikhlas baik, banyak ikhlas itu lebih baik. Syaratnya sedekah sudah presa ya Bu, saya udah ngaji sini pernah. Orang yang memberikan sedekah itu paling tidak wajuhu mali, wajahnya dengan penuh ceria, senyum, malihun, bahagia, memberikan gini Bunda. Contohnya, Ibu, ini ya sedikit, ini loh, guyunya ini loh, yang penting. Ya tahu Bu, orangnya, sing dikasih sakit nggak kira-kira? Apalagi diuncalkan, paham Bunda, diuncalkan? Lah, sedekah itu bukan hanya kepada fakir miskin. Jika seorang istri punya kerjaan, punya gaji, kemudian dia misalnya memasak, membeli apa, menyediakan makanan, tidak menggunakan uang suami atau ngasih uang anak-anak kita, ini termasuk sedekah. Maka Bunda, wajhul malihun ini harus tetap kita berikan. Ketika memberi sangu putra-putrane, harusnya ini nak, sangu atau apa saja, ini yang wajah yang semringah ini tetap harus ada, Ibunda. Wajhu malih, wajahnya ceria. Coba Ibu dibuka maskernya sebentar, wajah ceria itu seperti apa? Nah, wajah ceria itu yang nggak dibuat-buat, itu Bu, ceria aja begitu. Betul Ibu? Kadang-kadang ceria aja dipaksakan, ya. Nah Ibunda, wajhu malih, memberikan. Maka Bunda kemarin saya lihat fenomena ketika ada orang, ini yang kedua aja dulu. Yang kedua, bitawadu'en biwairi mutakabbirin, dengan rendah hati, dengan merendahkan diri atau merendahkan hati, bukan merendahkan diri ya, tanpa takabur, Ibunda. Nah kemarin fenomena Ramadan itu ada orang-orang yang memberikan makanan di pinggir jalan, betul Ibu? Masjid Al-Hijrah, bunda-bunda ini nyun sewu, jamaah Al-Hijrah ada yang memberikan itu juga Ibu. Nah hanya sayang, cara memberikan itu ada yang tidak benar. Neng dhuwur motor, Pak ini ya Pak, neng dhuwur motor gitu Ibu. Apa masih ada di dalam mobil, terus Pak ini apa? Bukan. Lah ya ada yang dibuang, dilemparkan begitu. Sebab apa? Cara memberikannya itu tidak sesuai yang disampaikan Rasulullah. Harusnya dengan wajah ceria. Yang kedua, tanpa harus rendah hati. Paling tidak lemeneke itu tawadu. Monggo Pak, medun Bu, dari motor medun, dari mobil medun, diberikan dengan wajah cerah ceria, dan kita memberikan dengan penuh rendah hati. Monggo Bapak, semoga bermanfaat. Mbok tadinya wis kenyang mesti nggih Bu, opo lagi yang memberikan ibunya yang cantik-cantik, gitu Bu. Ini insya Allah begitu Ibu. Tapi karena lengek kewe ning dalan, ini Pak ya, karo naik mobil ayo emosi Ibunda sekalian. Jadi penting itu, bi ghairi mutakabbirin, tanpa
punya sifat takabur, ibunda. Jadi jangan merasa kita itu menjadi orang yang lebih. Kalau hanya baru bisa memberikan sedekah makan di jalan, memberikan fakir miskin. Karena apa? Syaratnya gitu. Yang ketiga, Bu, berikan yang terbaik, Ibu. Yang masih kita sukai, yang paling kita cintai, lah kita berikan, Ibu. Jadi yang masih kita cintai, kita sukai, harta yang paling kita senangi, benda yang masih kita cintai, itu kita berikan. Ini baru apa? Yunfikuna fis sarra wa dharra, dengan yang terbaik seperti itu. Ibu yang sewu. Misalnya kita punya roti 5 kaleng atau 3 kaleng saja, enggak okean. 3 kaleng, Ibu. Anak kita ada 3 juga. Seperti saya, anak saya 3, saya punya kue yang sama 3 kaleng. Nah, kalau saya misalnya memberikan 4 kaleng. 4 kaleng, anak saya berapa? 3. Terus anakku tak kayak siji. Masih berapa, Bu? Masih 1. Turah siji tak kayak tanggaku. Bukan sedekah yang terbaik. Bu, bukan sedekah yang terbaik. Yang terbaik gimana, Bu? Saya punya 4, anak saya 3, 2 untuk anak saya, yang 2 untuk orang lain. Ini Bunda, kita masih butuh, anak saya masih butuh, tapi rela kita berikan kepada orang lain. Nah, kayak gitu itu kalau ramek soati, betul-betul kita paksa diri kita, itu akan sulit, betul Bunda? Maka untuk menjadi orang baik yang seperti itu, kita perlu perjuangan. Sakit diterima, Ibu? Seperti jika kita mau berderma pakaian, Bunda. Pakaian yang masih kita pakai semua dikumpulin. Yang sudah sesak-sesak, terus warnanya udah beladus-beladus, kita kumpulin. Kok itu yang kita sedekahkan? Belum yang terbaik, Bunda. Jadi caranya gimana? Ini baju yang kita pakai, Ibu saya pengen memberi kamu pakaian. Coba pilih mana yang paling kamu suka. Kira-kira bisa nggak, Ibu? Tapi jangan salah satunya gini, tapi jangan yang seragam sekolah, seragam kantor, atau seragam pengajian. Saya kadang-kadang kayaknya udah habis kan gitu. Pilih, Bu, ini, tapi jangan yang seragam. Tapi ternyata ini, Bu, ya, ini seragam. Yang ini juga seragam. Ternyata yang bagus-bagus seragam semua ya, Bu, ya. Subhanallah. Ini pengalaman pribadi loh, Bu. Oh silakan, tapi ini ya Bu, itu seragam. Yang ini itu juga seragam. Loh, kok seragam semua? Gitu. Ternyata yang tidak seragam di sebelah sana. Subhanallah. Dari ini, untuk menjadi orang yang baik dalam berderma, dalam menerapkan ayat alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra, itu saja masih ada yang terbaik. Bisa diterima, Bunda? Baru kita akan masuk yang kedua. Apa, Bunda? Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra, kemudian wal kadhiminal ghaidh. Allahu Akbar. Ya, bahasa Arabnya yang bisa artinya orang yang bisa menahan amarah. Itu, Ibu. Tapi sekarang lebih kita jabarkan dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari. Apa, Ibu? Orang yang wal kadhiminal ghaidh itu bisa menerima apapun yang di hadapan kita, saat yang kita rasakan yang di hadapan kita itu mengecewakan. Bun, saat kita kecewa, tapi kita bisa menahan diri, menahan emosi, menahan marah, menahan kecewa itu dari Bunda. Contohnya, hadir di sini. Tadi kita udah hadir, sudah pakai baju yang rapi, ya. Pokoknya udah heboh deh gitu misalnya. Tapi datang kok dicuekin, misalnya gitu, Ibu. Jangan sakit hati, Ibunda. Jangan sakit hati. Kita kecewa, tetapi kita Ibu bisa menahan emosi. Ada lagi, kita sudah menjadi kepanitiaan, misalnya kemarin zakat fitrah, terus ibu dewe kesana kemari, kok saya dialog bukan kita, yang mendapat nama bukan kita. Pengalaman gitu enggak, Bunda? Hello,
Ada yang pengalaman seperti itu kan? Kita sing sibuk, sing capek, keringetnya rewe-rewe, tetapi sing disebut neng harapan bukan kita. Maka nek kita itu belum bisa menerapkan ingin menjadi orang yang terbaik di mata Allah, mesti akan kecewa, wah. Betul Ibu? Enak aja. Kan aku yang ngerjain. Itu Ibu ya. Itu ya. Berarti ini level kita belum muhsinin, belum yang terbaik, belum baik di mata Allah. Level kita masih biasa-biasa saja. Seperti orang yang lain. Tapi Masjid Al-Hijrah, jamaah hijrah harus berbeda. Ketika kita kecewa, kita tetap senyum walaupun hati kita luka menganga. Bisa Ibu? Yang luka ini yang tahu hanya kita dengan Allah, tapi senyumnya tetap indah Ibu, nggak apa-apa ya. Begitu Ibu ya. Jadi gitu, tapi jangan karena kalau di hati kita ini hanya di hati, insya Allah segera memaafkan. Tapi kalau sampai dilontarkan, apalagi menyakiti orang lain, terus nyun sewu bahasanya klarifikasi. Tadi itu yang mengerjakan ini aku, yang kesana aku, yang kok yang dapat nama dia sih? Nah, ini berarti langsung runtuhlah pahalanya. Saya ketemu Tami Bunda, Ibu masih pengen yang terbaik tidak ini? Nah begitulah kira-kira Gun. Jadi pengajian itu tidak usah yang sulit-sulit. Yang seperti ini aja kadang-kadang kita menerapkannya masih keberatan, masih kesulitan, walaupun di antara kita sudah banyak yang melakukannya. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, jadi ini saat kita kecewa, kita bisa tetap senyumnya merekah, hati kita tulus, Ibu. Kita membuatkan minuman suami kita, ada air putih, ada air teh, ada kopi, ada susu dan susu yang lainnya. Misalnya, maksudnya kopi susu putih, susu lainnya gitu loh Bu. Oke. Nah, sudah kita siapkan. Pak, ini loh minumannya sudah tak tinggal pilih aja. Nanti Papa milih yang mana, yang tidak dipilih Papa biar Mamah nanti yang meminumnya, gitu misalnya ya. Ternyata tidak satu pun yang diminum, malah beli di angkringan. Kira-kira gimana Bunda? Siapa yang kecewa? Coba yang kecewa tersenyum deh. Kalau kita masih kecewa, Ibu, berarti saat membuatkan minuman tadi bukan lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala, mau diminum bonus, Bu, menyenangkan hati kita kan, kita terus lego gitu. Kita masak terus diminum, kita membelikan apa di dahar, kita masak dimakan, kita membelikan apa di dahar gitu, itu lego, itu bonus Ibu. Jika tidak pun kita sudah ada kalimat apa tadi? Lillahi ta'ala. Subhanallah. Karena kalimat lillahi ta'ala ini kadang-kadang sudah dilupakan, mudah diucapkan, tapi untuk masuk ke dalam hati dan kita terapkan dalam kehidupan itu kadang-kadang sulit Ibunda. Sekali lagi, tapi perlu perjuangan. Pasti bisa dengan kita rajin taklim, Ibunda. Makanya kalau taklim itu baiknya memang dicatat begitu Ibunda, nanti dibuka lagi begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian Bunda sekalian, kita akan masuk yang selanjutnya. Menjadi orang yang baik, itu adalah orang yang wal afina 'anil nas. Orang yang bisa memaafkan. Ada yang bertanya Bunda, yang minta maaf dengan yang memberi maaf itu berat mana? Yang meminta maaf dengan yang memberi maaf itu berat mana? Kemarin saya meleset kalau saya yang minta maaf, Budiah yang memberi maaf, jelas berat saya. Wong saya 85, Budiah hanya 43, kan begitu? Itu kalau lihat berat badannya Bun. Tapi ini ternyata yang berat itu yang memberi maaf Ibunda. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf mah mudah Ibu, tapi yang dimaksud memberi maaf dan meminta maaf itu yang benar-benar ikhlas, tuwuh dari hati, muncul di lisan dan betul-betul kita rasakan dalam islah kemudian damai begitu Ibu. Tapi di antara manusia itu kadang-kadang lesannya sudah iya memaafkan, bahkan peluk-pelukan,
Metu saka masjid niku lho. Ah, mau gene wis apik, Bu. Alah ra penak aku. Diwaske Bu Nuri itu. Subhanallah. Ngoten niku saya pernah lho, Bu. Lagi keluar saya dilelep bar habis pakai masker, tak lepas. Enggak tahu kalau wajah saya itu yang ini gitu. Bu gene mau jenengan wis peluk-pelukan, nangis-nangisan, ayo syukur alhamdulillah selamat ya. Wis dodaan 2 tahun akhirnya bersatu atau Islam. Ra penak aku, Bu. Eneng Bu Nuri lho. Saya mengelus dodok. Iya, ya Allah. Nah, inilah seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa manusia itu punya sifat al-lamisun. Lamis itu. Al-lamisun itu jangan dibudayakan di antara kita, Bunda. Oke. Jadi kalau kita sudah memberi maaf, nih, maka di sini harus sudah betul-betul memberi maaf. Nanti ada ayat selanjutnya. Jadi memberi maaf dan meminta maaf itu sama-sama mulia, Ibu. Memberi itu jangan kadang-kadang ya sulit loh, Ibu. Kadang-kadang memberi itu sulit banget karena lukanya sangat dalam. Nggih. Sapa sing ra lara ati nek bojone dipek. Gitu, Bu. Sangat sakit, Ibu. Tapi kok bisa memaafkan dengan tulus, ini luar biasa. Ibunda sekalian. Kemudian, Ibu, ini hanya dari yang meminta itu kadang-kadang lebih mudah, tapi yang memberi itu perlu adanya apa nggih? Ikhlas beneran, tidak hanya lamis, Ibunda. Jadi kalau tanda-tanda orang yang memberi maaf tuwuh dari hati, kemudian betul-betul ikhlas, Ibu, ditolong dicatat tanda-tanda orang yang memberi maaf dengan tulus itu adalah ketika sudah saling maafkan, sudah saling islah, tidak akan diungkit kembali, ditanam laksana bangkai, aromanya aja udah nggak kelihatan, nggak berbau, apalagi dibongkar lagi, enggak, Ibu. Sehingga sudah ditanam dalam, nek ditakoni, Bu, kemarin jenengan disakiti kaya ngono, kok bisa memaafkan enggak? Dan jawab gimana? Alhamdulillah. Begitu, Bunda. Tidak usah dia bela-bela yang lain. Raina aku, besok naik kepetuan rapena aku. Kemudian Ibu itu sudah tidak diungkit lagi. Ini tanda-tandanya. Yang kedua, bisa kembali seperti dulu, bersahabat, berteman, walaupun tidak seakrab yang dulu. Bu, nanti berangkat ngaji, berangkat biasanya ampir-ampiran. Sekarang ya mampu dewe. Biasanya seragamnya, bajunya seragaman. Sekarang kadang-kadang bajunya ora podo. Begitu itu lumrah, Ibu. Tapi paling tidak kita sudah tidak mengungkit kembali. Bunda, ada yang punya pengalaman seperti Ibu? Bu, saya itu tahu persis karena kita sama-sama perempuan. Begitu, Ibu. Dan saya baru juga tetap berusaha terus, menjadi orang yang terbaik atau baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mau mencapai derajat muttaqin, uiddat lil muttaqin la'allakum tattaqun, itu tadi adalah kita harus mulai proses. Fase kita harus menjadi orang yang baik dulu. Muslim, mukmin, muhsin, baik, kemudian mukhlis, orang yang ikhlas, baru kemudian muttaqin. Bunda sekalian, di fase yang muslimin ini aja kadang-kadang kita masih perlu perjuangan memberi maaf dan memberikan ampunan, meminta dan memberi maaf dengan sangat atau dengan awayu, dengan ikhlas. Nah, jam berapa ini? Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayatnya disambung. Ini ayatnya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini, Bu, dari kita membedah ayat ini mungkin dari satu ustazah itu berbeda-beda modelnya, penjabarannya, Ibunda. Nah, semoga dengan apa yang saya sampaikan ini paling tidak ini semuanya pernah ada di dalam hati saya. Dan kita hanya nyun sewu, bahasanya ada pengalaman pribadi, sehingga semoga di antara kita sesama perempuan lebih bisa nyambung, Ibunda. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayatnya, idza fa'alu fahisyah aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa
Sadaqallahul azim. Maka orang selanjutnya yang orang yang baik adalah selain pemaaf, mau memberi dan minta maaf, adalah saat dia berbuat dosa, saat dia berbuat dosa, segera ingat kepada Allah, sehingga tidak terlalu lama kejemblung neng jumblengan. Makanya ketika ada pengajian kita diingatkan, teman mengingatkan jangan sakit hati. Teman sejati adalah teman yang bisa mengkritik saat kita berbuat dosa. Halo Ibu. Teman sejati adalah teman yang bisa mengkritik kita saat kita berbuat salah. Itu teman sejati. Jangan sebaliknya. Teman sejati adalah teman yang bisa menutupi saat kita berbuat dosa. Teman yang bisa membela kita saat kita berbuat dosa. Ini berarti teman yang jelumprong kayak gini. Betul Ibu? Teman sejati itu yang ketika kita salah dikritik. Maka dari itu kebanyakan manusia ini maunya akrab, kemudian berbuat dosa salah satunya dikritik, dibenarkan, jadi tidak akrab, pecah persaudaraannya gara-gara dikritik. Nah ini yang terjadi Bunda. Maka sekali lagi hari ini saya sedikit menyampaikan ini Bunda. Jadi teman sejati adalah teman yang selalu mengkritik saat kita berbuat dosa. Itu justru teman yang jujur seperti itulah yang harus selalu kita rangkul. Oh berarti aku ada filternya, ada yang selalu mengingatkan. Walaupun diingatkan, dikritik itu sangat menyakitkan Bunda. Tapi alhamdulillah masih ada yang mengkritik Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Saat kita berbuat dosa, maka cepat ingat. Fazkurullah, ingat kepada Allah. Tidak hanya istighfar, fastaghfirullah, tidak hanya beristighfar saja. Jadi kalau kita berbuat dosa Ibu, tidak astagfirullahaladzim, ingat kepada Allah terus beristighfar. Tidak cukup itu. Tapi kemudian harus ada tuntutan. Istighfar kita, taubat kita itu harus dibarengi Bunda. Apa perlunya? Memperbaiki diri. Ibu, memperbaiki diri. Berarti istighfar yang hanya di bibir saja tadi, itu ya tetap saya istighfar, bertobat, tapi diulangi. Berarti itu hanya tobat, hanya di bibir saja. Maka ada wa idza fa'udzalamu anfusahum. Ada ayat yang kemudian lanjutannya walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Janganlah kamu mengulangi lagi perbuatan dosa yang kamu lakukan sedang kamu tahu kalau itu perbuatan dosa. Harusnya ayat ini sangat telak Ibu, menusuk hati kita. Karena ternyata kita itu termasuk orang yang mengulang-ulang perbuatan dosa Ibunda. Menggunjing dosa apa dosa? Sekarang bertobat minta maaf, besok diulangi enggak? Ayo besok diulangi enggak Bun? Bu ya jujur toh Bu, saya aja jujur kok ya. Jadi maka dari itu sifat Allah itu Ghafurur Rahim. Maka Bun tidak usah kecewa, tidak usah sakit hati dan tidak usah merasa putus asa. Karena Allah itu melihat ada 1000 orang yang berbuat dosa. Ini perlu dicatat. Maka di mata Allah orang 1000 itu semuanya berdosa dan salah. Dosa salah semua. Tapi dari orang yang 1000 orang yang berbuat dosa itu dipilih sama Allah. Mana yang cepat ingat, mana yang cepat bertobat, mana yang cepat memperbaiki diri. Itu yang paling baik di mata Allah. Bu, karena sifatnya manusia itu selalu berbuat dosa ya Ibu. Ibu, manusia itu tempatnya dosa dan salah. Tapi di antara orang yang pendosa-pendosa itu dipilih mana yang cepat ingat, mana yang cepat memperbaiki diri. Yang kemarin kita misalnya masih ada orang yang kita jodoh atau kita ilfili atau kita sekarang harus kita sambung silaturahmi. Yang jealous karena punya mobil 4 misalnya gitu ya. Ya kita harus sekarang harus datang, maaf ya Bu, kemarin saya jealousin lu deh. Emang apa? Habis lu bentar-bentar mobil baru, bentar-bentar suami baru, mobil baru, bentar-bentar baju baru gitu. Nah ini coba kita lebih jujur seperti itu Bunda. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dari 1000 orang yang berbuat dosa diberi Allah mana yang cepat ingat, mana yang cepat memperbaiki diri, dan mana orang yang tidak mengulangi perbuatan dosa.
Jadi yang saya ibu, kalau kita dulu saya pernah belajar, jangan terjerumus pada lubang yang, kalau kita masuk lubang yang sama berarti orang apa itu bu? Orang apa ibu? Bodoh, tolol, dungu atau apa ya bahasanya ya itu. Pokoknya saya nggak tega ngomong. Saya nggak tega deh. Berarti begitu bunda. Saya ini kecemplung, baleni meneh, kecemplung meneh, podo ae. Berbuat dosa ngrenengi, yo ngapura, ngrenengi meneh. Sama kan ibu? Nah berarti kita coba bayangkan. Nah aku ingin minta maaf, saya ingin mengulangi lagi, berarti aku nyemplung nenggon lubang yang sama. Betapa aku tuh menjadi orang yang stupid. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, tapi jangan berarti saya itu lebih baik dari panjenengan. Ini yang perlu digarisbawahi bunda. Ibu, jangan sok-sokan deh. Saya juga masih berjuang bunda untuk menjadi orang yang selalu lebih baik. Jadi kita itu levelnya sama ibu. Hanya saya ucapkan terima kasih saya diberi kesempatan untuk bisa matur di bulan Syawal tentunya ibu. Saya syukuri karena ada kesempatan untuk saling minta maaf yang memang bulan Syawal itu kayak gini, bulan yang memang kayak reneng bulan lain sih gue minta maaf gitu nih. Bahkan kadang-kadang Saudul Qodah itu kita sawalan dikeguyu, wes Dul Qodah kok lagi sawalan. Nanti tulisannya kudu bukan sawalan tapi Dul Qoidahan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi bunda, jadi dipilih Allah mana yang lebih cepat ingat, cepat ingat dan cepat memperbaiki diri. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir, tidak mengulangi dosa yang sama. Tapi bukan berarti itu membuat dosa yang baru. Ya. Kemarin kan saya menggunjing, sudah minta maaf, sekarang berantem deh. Gitu. Sama aja deh. Atau sekarang kita apa gitu ya. Jadi jangan berbuat, kita udah minta maaf, jangan diulangi lagi. Karena sekarang media untuk minta maaf itu tidak harus datang kan ibu? WA bisa, telepon bisa, video call bisa. Betul ibu? Atau apa, pokoknya kita bisa ada media banyak sekali. Ini bunda, yang bisa kita gunakan untuk saling minta maaf dan bisa saling langsung dibalas ibu bunda. Apakah sah ibu? Kita minta maaf tanpa jabat tangan sah. Karena yang apa yang ini adalah lisan atau mungkin sebuah tulisan. Bahkan sekarang aja minta maaf tidak harus apa ibu. Udah lama ini gara-gara corona kita minta maafnya gini aja. Bahkan jauh banget. Bu minta maaf ya. Oke. Tapi saya tidak setuju ibu kalau ada misalnya di seberang jalan sana kita jalan situ. Pak minta maaf deh. Oke kosong gitu enggak? Itu sangat tidak sopan ibu. Kalau saya minta maaf itu kan harus ada ibu. Paling tidak kita merendahkan hati, merendahkan hati. Kita tawaduk, minta maaf, sungkem gitu ya bu. Maka nyun sewu, ada aturan dalam agama itu. Sayangi yang seumur, hormati yang lebih tua, mong atau bimbing yang lebih muda, kan begitu ibu. Yang lebih muda, nyun sewu, misalnya saya lebih tua. Ada anak-anak atau siapa saja yang lebih muda kok orang minta maaf sama saya. Saya pernah berbuat tidak baik. Lah ya aku yang minta maaf. Wong kono radong, ilmune ra tekan. Bu. Jadi kalau kita menghadapi orang yang pernah berbuat dosa salah kepada kita pernah disakiti, kok orang minta maaf padahal dia ini enom kita tua, rasa ngenteni si enom do minta maaf. Mana yang luwih eleng karo Gusti Allah? Mana yang lebih baik di mata Allah itu yang minta maaf. Ora terus nek wong tua denger-denger kok rada rene-rene ya. Docah nom-nom kok mboten ada yang kesini. Ayo stres nggih nggih. Jadi kita itu minta maaf tidak harus yang tua kepada yang muda dengan yang tua. Itu memang harus misalnya ada tata kramanya seperti itu. Tapi untuk berbuat dosa, perbuatan dosa itu tidak mesti dilakukan orang nom kepada orang sepuh ibu atau yang lebih tua. Kita yang tua-tua ini kadang-kadang yang punya dosa banyak. Anak-anak misalnya, maafkan bunda ya sayang, hari ini bunda nggak bikin sarapan, hari ini bunda nggak bisa ini. Loh apa salahnya ibu? Maafkan saya pak, hari ini bunda begini-begini. Termasuk kepada murid-muridnya, maafkan saya anak-anak, bunda harus terlambat 1,5 jam karena mengisi pengajian di Syuhada, kan begitu. Begitu ibu, tapi ibu ya bu. Jadi nggak bisa harus umur tidak
menentukan kita siapa yang harus minta maaf. Itu hanya yang saya bahasanya kesopanan saja. Tapi untuk dosa itu bisa dimiliki orang-orang yang lebih tua. Saka diterima Bunda? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan saya tutup sekitar jam 9.30. Masih ada waktu 30 menit sebelum saya tutup. Alangkah baiknya kita akan berzikir dan berdoa bersama. Kira-kira materi yang saya sampaikan kita cukupkan sekian dulu, karena semakin panjang dan semakin luas, semakin panjang dan lebar itu akan menjadi luas. Dan kalau luas nanti bisa materinya tidak sawalan lagi, tidak lebih baik lagi, tapi sudah mencakup atau menuju ke mukhlisin, orang yang ikhlas. Oleh karena itu untuk materi yang muhsinin, orang yang baik di mata Allah, yang saya sampaikan tadi insya Allah sudah cukup banyak Bunda sekalian. Monggo nanti saya minta doanya, kita saling mendoakan, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang tergolong orang yang muhsinin, orang yang baik dan terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh ya, boleh. Dipersilakan. Ya. Terima kasih Bunda, pertanyaan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari pertanyaan yang Bunda sampaikan itu, tentunya apa yang penjelasan sampaikan sudah baik, sudah bagus, sesuai dengan apa yang pernah kita bahas atau penjelasan sampaikan kita penjelasan tampi utai terima saat taklim. Hanya innal hikmah ilas sama minas sama ilal qulub. Sesungguhnya kebaikan, hikmah, hidayah itu sama minas sama itu dari langit, yaitu dari Allah langsung ke hati manusia. Bunda, ini yang perlu kita rangkai. Jadi hikmah, hidayah itu dari Allah langsung ke hati individu-individu. Kita hanya mendoakan, kita hanya mencontohi, seperti saya itu hanya menyampaikan, mencontohi, tapi hidayah itu dari Allah. Jadi menurut saya penjenengan tetap menjadi orang yang baik. Nah, iso sepimpinan atau siapapun yang melonjak, bahasa kita itu melonjak atau apa dengan kita lebih tawadu. Ketika dia berbuat tidak baik kepada kita, zalim kepada kita balas dengan kebaikan. Kalau kita bisa membalas orang baik kepada kita, itu hanya biasa. Tapi ketika kita menjadi orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, baru itu yang menjadi luar biasa. Ini salah satu materi yang tadi saya belum sampaikan, Bunda. Terima kasih. Jadi seperti itu. Tetap menjadi contoh yang baik, tetap tawadhu dan tetap doakan. Lendongake yang ikhlas. Lendongake ora karo ketem-ketem. Nah, tidak usah dengan semoga pimpinanku diberi hidayah. Berarti karo ketem-ketem. Ibu Bunda mohon maaf. Bedanya begini Bu. Misalnya saya contohkan pimpinan penjenengan yang tadinya nggak baik kan, terus kita lagi di sini, terus dilala biasanya lewat di depan kita itu hanya biasa aja gini. Terus lewatnya permisi anak-anakku, bisa gitu. Lah itu ada yang nyutuk, alhamdulillah sudah dapat hidayah, semoga diterima Allah. Ini namanya mendoakan apa menggunjing? Mendoakan apa menggunjing? Menggunjing Bunda, nggih? Itu menggunjing. Padahal bahasanya semoga diberi hidayah, semoga husnul khotimah. Kan begitu Ibu? Padahal itu menggunjing. Ibu, betul ya Ibu? Jadi itu berarti doa yang kurang ikhlas. Tapi saya tidak menyampaikan penjenengan kurang ikhlas loh. Jadi seperti itu. Mendoakan yang ditendensi seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah berubah. Semoga husnul khotimah. Jadi ini berbeda. Ini namanya menggunjing. Beda. Ya, jadi seperti itu Bunda. Nah, tidak usah menyalahkan kenapa pimpinan kita atau siapapun yang belum berubah. Tidak usah memikirkan itu, karena yang merubah selain dirinya sendiri adalah Allah yang memberi hidayah. Tugas kita hanya berbuat kebaikan. Ibu, tugas kita adalah menjadi contoh yang baik. Ibu, betul Ibu? Setuju nggak kira-kira? Memberi contoh yang baik, harus beda dengan mereka, harus beda dengan dia. Gitu Bu. Karena Al-Quran itu memang
hudal linas dan menjadi apa Bu? Furqan. Ada pembeda. Jadi kita yang punya sudah mendalami Al-Qur'an harus beda dengan orang-orang. Harus beda Ibu. Kalau kita sudah mengaji, sudah mentadaburi Al-Quran kok mengkodok, berarti kan yang bedanya. Gitu ya Bunda. Jadi subhanallah, terima kasih sekali pertanyaannya. Jadi tugas penjenengan hanya melanjutkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang menyakiti kita, yang tidak baik kepada kita, dan yang memberi contoh yang baik. Terima kasih ya Bunda. Begitu aja tipsnya. Oke. Dan iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak usah berhenti. Terus sabar itu tidak ada titiknya kan Ibu? Bu, sabar itu sana ada batasnya, tidak terbatas. Ya, begitu Bunda. Terima kasih.